Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar bersama tentang musyawarah adalah solusi terbaik. Nah, dalam video pembelajaran ini ada tujuan dari pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menghayati nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat memiliki sikap demokratis dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman atas surat Ali Imran ayat 159, surat Asy-Syura ayat 38, dan hadis riwayat Muslim dari Malik al-Asyja'i. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami ayat-ayat Al-Quran tentang demokrasi pada surat Ali Imran, surat Asy-Syura, dan hadis riwayat Muslim. Yang terakhir, yang keempat, yaitu peserta didik dapat mensimulasikan perilaku hidup demokratis seperti terkandung dalam Al-Quran surat Ali Imran, surat Asy-Syura, dan hadis tentang pemimpin yang diriwayatkan oleh Muslim dari Malik al-Asyja'i. Nah, isunya adalah musyawarah. Istilah musyawarah berasal dari bahasa Arab musyawaratan, yakni bentuk masdar kata benda dari kata ker yang artinya perumpukan atau permusyawaratan. Adapun akar katanya berasal dari kata kerja sawaro yusawiru yang secara etimologi berarti mengambil madu dari sarangnya. Dari sini tergambar bahwa syura atau musyawarah mengandung makna mengambil sesuatu yang baik dari tempatnya, yakni akal pikiran manusia. Karena sama seperti madu yang merupakan hasil kerja lebah, begitupun dengan hasil musyawarah yang merupakan hasil dari kerja akal pikiran guna merumuskan jalan keluar yang terbaik. Nah, istilah syura dalam musyawarah memiliki makna yang sama. Syura digunakan dalam kepustakaan Arab dengan mengacu kepada kata kerja, sedangkan dalam istilah bahasa Indonesia digunakan kata musyawarah, bentuk kata bendanya. Oleh sebab itu, dalam istilah Arabnya kita mengenal ada majelis syura, sedangkan dalam istilah Indonesia ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nah, konteks musyawarah dalam Al-Quran yaitu untuk mengetahui betapa pentingnya musyawarah dalam Islam dapat dilihat dari segi penamaan surat-surat Al-Quran. Dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran, ada satu surat yang dinamai dengan surat musyawarah Al-Asyura. Menurut Amru Khalid, intisari surat Al-Asyura adalah larangan berpecah belah, sesuatu yang tidak disukai, yang salah satu cara untuk menghindarinya adalah dengan musyawarah, sesuatu yang disukai. Karena perbedaan adalah sunatullah, oleh sebab itu harus ada mekanisme musyawarah agar perbedaan-perbedaan tersebut diharapkan tidak melahirkan perpecahan. Nah, selanjutnya ada dalil dalam surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran surat Ali Imran ayat 159. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur musyawarah dalam Al-Quran. Satu, yaitu sikap lemah lembut. Nah, dalam kerelaan. Yang kedua ada kesadaran bahwa semua pihak yang terlibat dalam musyawarah atau dalam sebuah forum musyawarah itu berpotensi untuk berbuat salah atau kekeliruan. Fa'fu anhum wa astaghfir lahum. Nah, yang ketiga, kegiatan musyawarah itu sendiri. Yang keempat ada memegang teguh keputusan musyawarah. Nah, jadi keputusan dari sebuah forum musyawarah kita harus memegang teguh tersebut, keputusan tersebut. Ya, karena sudah memutuskan suatu hal yang sudah disepakati oleh sebuah forum atau disepakati oleh orang banyak. Yang kelima yaitu bertawakal kepada Allah. Itu merupakan unsur-unsur musyawarah dalam Al-Quran. Nah, ciri-ciri musyawarah yaitu
dilakukan dengan berdasarkan atas kepentingan bersama. Nah, jadi dilaksanakan atas kepentingan bersama, tidak boleh atas kepentingan individu. Yang kedua, hasil keputusan musyawarah tersebut dapat diterima dengan akal sehat dan juga sesuai hati nurani. Yang ketiga, pendapat yang diusulkan dalam sebuah musyawarah mudah dipahami dan juga tidak memberatkan anggota musyawarah lainnya. Yang keempat, mengutamakan pertimbangan moral serta juga bersumber dari hati nurani yang luhur. Nah, itu merupakan ciri-ciri musyawarah. Nah, yang selanjutnya ada tujuan dari musyawarah. Yang pertama itu menghasilkan kesepakatan bersama sehingga pada keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah tersebut dapat diterima serta juga dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, yang kedua yaitu menyelesaikan kesulitan serta juga memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang sehingga keputusan yang dihasilkan sesuai dengan persepsi serta juga standar anggota musyawarah. Keputusan yang diambil dengan musyawarah itu akan lebih berbobot disebabkan karena di dalamnya terdapat pemikiran, pendapat serta juga ilmu dari para anggotanya. Nah, ada juga manfaat dari musyawarah, yaitu melatih untuk mengemukakan pendapat atau ide. Yang kedua ada masalah dapat segera terpecahkan, keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan, dapat menyatukan pendapat yang berbeda, dapat mengambil kesimpulan yang berbeda, menghindari celaan, dapat mengambil kesimpulan yang benar, dan terciptanya stabilitas emosi. Ya, itu manfaat dari musyawarah. Selanjutnya contoh musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam keluarga, musyawarah dalam pembagian tugas bersih-bersih rumah, musyawarah dalam memutuskan atau menentukan tempat rekreasi, dan lain-lain. Dalam lingkungan sekolah, contohnya musyawarah di dalam pemilihan ketua dan juga wakil OSIS, musyawarah di dalam mengadakan lomba, pemilihan ketua kelas, serta lain-lain. Dalam lingkungan masyarakat, dalam masyarakat kita, pembentukan suatu panitia ulang tahun desa, misalnya musyawarah di dalam pembagian siskamling, di dalam jadwal piket malam, musyawarah di dalam perbaikan jalan desa, dan lain sebagainya. Dalam lingkungan negara, ini oleh misalnya rapat anggota DPR, musyawarah dalam merumuskan undang-undang, serta lain-lain. Nah, mungkin itu saja materi tentang musyawarah, video pembelajaran materi tentang musyawarah. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan perkataan yang tidak sesuai, mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.